hakikat diri manusia itu dan kehebatannya apa. Nah, jadi hakikat diri sekarang. Kalau kita meminjam sudut pandang Al-Quran dalam usaha untuk mengenali hakikat sebenarnya diri manusia itu, tidak lain ya, dalam surah Al-Hijr ya, ada manusia itu dari sisi bashar, kita juga bisa dilihat dalam surah Al-Hijr ayat 28 ya, 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah peristiwa ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, hal ini juga dikuatkan lagi dalam surah As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Al-Quran, Allah sendiri menjelaskan, alladzina ahsana kullai syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Nah, berdasarkan kenyataan ayat-ayat Al-Quran tadi, kita bisa memahami bahwa makhluk yang namanya manusia itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua unsur yang berbeda. Pada satu peringkat manusia diciptakan sebagai sesuatu yang bersifat material, sama ada secara langsung ya daripada tanah seperti yang terjadi kepada Nabi Adam, atau diciptakan dari ilmu seperti yang terjadi pada keturunan Adam alaihissalam. Aspek inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai tubuh atau jasad. Nah, unsur yang kedua yang bersifat non material ya, yang disebut sebagai ruh atau unsur kerohanian yang didatangkan secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai komponen daripada kedua aspek material dan materi inilah yang mewujudkan makhluk yang dinamakan manusia itu. Nah, kalau dilihat dari apa yang digunakan istilah Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, unsur non material atau kerohanian dalam diri manusia itu terangkum sekaligus dalam istilah-istilah yang bukan hanya tertumpu kepada istilah roh saja itu sendiri, tapi juga ada istilah kalbu atau istilah nafas dan akal. Imam Ghazali menggunakan keempat istilah itu, roh, kalbu, nafas, dan akal. Seolah-olah boleh ditukar-tukar ya, atau satu sama lain, di mana keempat-empatnya merujuk kepada apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali sebagai bersifat latifah robbaniyah ruhaniyah yang terdapat dalam diri manusia dan merupakan jati diri atau hakikat sejati manusia itu sendiri. Nah, kewujudan aspek kerohanian inilah yang menyebabkan manusia ditaklif atau diberikan beban tanggung jawab. Nah, oleh itu jati diri manusia disebut ya. Jadi jati diri manusia ya yang disebut apa tadi itu? Nafas, akal, ruh, wa qalb itu. Inilah yang merujuk aspek dalaman diri yang kita ungkap sebelumnya tadi. Inilah aspek diri manusia sendiri. Nah, sekarang kehebatan diri manusia itu apa? Nah, pada prinsipnya ya, unsur-unsur kerohanian yang disebutkan sebelumnya yang kita sebutkan tadi ya, di samping merupakan hakikat sejati diri manusia, ia juga berfungsi memberikan ciri kehebatan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, makhluk ciptaan Allah yang lain.
Ini juga bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, dalam ayat tadi ya yang kita bacakan tadi, ini merupakan suatu dialog ya di antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Tergambar secara jelas bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala manusia yang diwakili oleh Adam alaihissalam menjadi lebih unggul dan lebih hebat daripada malaikat berdasarkan ilmu yang dimiliki hasil daripada pengajaran yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, pemilikan ilmu oleh manusia adalah terhubung secara langsung dengan aspek kerohanian dirinya yang diwakili oleh daya akal dan kefahaman mereka tadi. Nah, Al-Quran juga menggambarkan, ini ada juga data lain yang menarik untuk kita ungkap di sini. Ya. Jadi, Al-Quran juga menggambarkan keunggulan manusia lebih hebat berbanding para jin. Hal ini dapat diperhatikan dalam kisah Al-Quran yang melibatkan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan putri Balqis melalui surah An-Naml ayat 38-40. Nah, dalam kisah itu ya diceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam pada suatu ketika bertanya kepada pembesar Nabi ya yang terdiri pada golongan manusia dan jin, siapakah di antara mereka yang sanggup membawa ke hadapan baginda Nabi singgasana putri Balqis? Nah, itu pertanyaan Nabi Sulaiman kepada pembesar-pembesarnya. Nah, di situ di depannya ada jin, ada manusia. Nah, jin afrit ya, elfrit minal jin yang berada di depan baginda Nabi ya, Nabi Sulaiman menyatakan ya, memberikan kesanggupan untuk membawa singgasana tersebut dalam tempo sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya. Jadi sebelum baginda bangun dari tempat duduknya, dia akan bisa menghadirkan singgasana putri Balqis. Namun begitu ya, salah seorang manusia yang berilmu, alladzina indahu ilmu min kitab, yang berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam juga memberikan kesanggupan untuk melaksanakan kerja tersebut dalam tempo yang sekelip mata saja. Dalam kisah ini manusia itulah yang telah melaksanakan kerja tersebut dengan sempurna. Nah, kehebatan dan keunggulan manusia dalam kisah ini ya bisa tersimbolkan dalam dua keadaan. Pertama, waktu yang singkat ya untuk melaksanakan tugas. Kedua, keupayaannya secara nyata melaksanakan tugas tersebut. Sekali lagi di sini, keunggulan manusia itu dihubungkan dengan kepemilikan ilmu. Dalam kata lain, bukan semua manusia boleh menandingi kehebatan jin, tapi hanya mereka yang mengembangkan potensi diri dalamannya atau aspek rohaninya sehingga menjadi berilmu yang cukup dapat mengatasi kehebatan jin. Nah, ini menarik untuk kita pahami di sini. Nah, dalam hubungan ini ada manfaatnya yang kita ambil ya. Kita ambil ketengahkan di sini. Bahkan dalam sastra Islam pun juga menceritakan tentang manusia dibawa ke hadapan pengadilan oleh para hewan.
Hewan-hewan ini tidak rela bagi manusia. Jadi hewan-hewan ini tidak rela kepada manusia yang selalu memperalat mereka untuk kegunaan, ya, semacam alat tunggangan sebagai makanan ataupun mengambil bulu mereka untuk jadikan pakaian. Ya. Pada pandangan hewan, ya, manusia ini tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya alasan lah yang cukup untuk diberikan keistimewaan gitu. Nah, apabila manusia mengemukakan alasan-alasan untuk membuktikan kelebihan-kelebihan mereka, ya, dibandingkan dengan hewan, maka semua alasan tersebut, ya, dipatahkan dengan mudah oleh para hewan. Baik alasan-alasan yang berhubung dengan sifat, misalnya gagahnya, kekuatannya, ya, kemampuan dia melayang dan semuanya. Nah, semua kekuatan yang dimiliki oleh hewan itu, ya, pada asalnya mereka dijadikan dengan memiliki kebolehan-kebolehan tersebut. Kan manusia hewan itu kan dia punya kekuatan, ada yang bisa hakikat dirinya dia bisa terbang, itu burung. Kemudian ada kemampuan berenang, itu ikan. Ada yang punya kemampuan dasar berlari kencang gitu. Seperti lion ataupun singa gitu. Dan harimau gitu. Nah, namun ketika manusia menjelaskan, ya, kekuatan-kekuatan itu berarti otomatis dari sisi kehebatan maka hewan sendiri lebih hebat gitu. Cuma ada satu kehebatan yang mungkin tidak terbantahkan oleh hewan, bahwa manusia dianugerahi akal. Dengan akal itu dia bisa mengenali mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, apabila manusia, ya, mengetengahkan kemampuan akalnya dan taraf yang sangat tinggi, inilah akhirnya hewan tidak bisa lagi menentang dan menolak keutamaan atau keistimewaan manusia di antara mereka. Nah, ini kisah simbolis yang memperlihatkan keunggulan manusia dibandingkan dengan hewan. Nah, ini juga merujuk kepada keunggulan dari aspek kerohanian yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Berbanding, ya, kalau manusia itu dibandingkan hewan dari aspek jasadi, otomatis manusia tidak akan bisa menang melawan hewan gitu. Nah, inilah huraian-huraian yang mungkin patut kita ketahui, bagaimana kehebatan dan keunggulan manusia itu tertumpu kepada aspek kerohanian yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi semua itu akan menjadi milik seseorang manusia hanya, ya, apabila aspek kesejatian dirinya itu dikembangkan secara baik gitu. Sehingga kemampuan diri rohani ini bisa membantu dirinya untuk bisa menjadi makhluk yang unggul, mentadbir, mengelola bahkan apa yang ada di alam ini. Ini kalau kita baca karya Prof. Alatas tentang the positive aspect of tasawuf, ya, preliminary thought on Islamic philosophy of science, di situ semakin yakin saya bahwa sesuatu yang di dalam diri manusia itu bukan sifatnya tempelan, tapi dia sudah ada sejak awalnya, sudah Allah ciptakan itu. Jadi ia bukan sesuatu yang ditempelkan kepada manusia atau asing bagi manusia. Karena, ya, apabila kerohanian itu menjadi intisari kemanusiaan, maka bermakna bahwa kerohanian merupakan pusat hidup, ya, dan pusat segala kegiatannya. Nah, justru dalam konteks ini perlu dipahami secara tepat bahwa aspek material ataupun jasad manusia itu dijadikan hanya sebagai tunggangan kepada ruh. Ya. Apa tadi? Jadi aspek jasadi ini manusia itu hanya sebagai tunggangan kepada ruh, di mana jasad itu dijadikan untuk kepentingan ruh, bukan sekebalikannya.
Great minds discuss great ideas, great events, and great people.